الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Itu anak-anak sekalian yang saya sayangi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa. Kita kali ini akan membahas tentang haji dan umroh. Mungkin kalian sudah tahu tentang haji dan umroh. Haji dan umroh merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima atau yang terakhir sebagai penyempurna dari rukun Islam. Mungkin kalian sudah tahu tentang haji, oleh karena itu kita akan bahas tentang haji dan umroh. Semoga kalian dalam pelajaran ini dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ya, berdoa dengan baca Ummul Kitab atau surat Al-Fatihah. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berguna. Biridhoillah wa bisawati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita bahas tentang haji dan umroh. Apa itu haji? Anak-anak, pengertian haji, ya. Haji secara bahasa artinya adalah menyengaja atau al-qasdu, menyengaja atau berkunjung, ya. Sedangkan istilah atau pengertian haji menurut istilah, haji adalah mengunjungi Baitullah yang ada di Makkahul Mukarramah dengan niat melakukan ibadah tertentu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Jadi haji secara bahasa menyengaja, sedangkan istilah adalah menyengaja mengunjungi Baitullah yang ada di Mekah dengan niat melakukan ibadah dengan syarat dan rukun tertentu karena Allah Subhanahu wa taala dengan waktu dan syarat rukun yang telah ditentukan. Itu namanya ibadah haji, ya, mengunjungi Baitullah yang ada di Makkahul Mukarramah. Baitullah itu adalah Ka'bah yang berada di Masjidil Haram. Selanjutnya, hukum dan dalil ibadah haji. Hukum haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu sekali seumur hidup. Jadi bagi orang Islam yang sudah mampu diwajibkan untuk melakukan ibadah haji sekali dalam seumur hidup. Seandainya dilakukan beberapa kali, itu hukumnya adalah sunnah. Jadi yang wajib adalah yang pertama, yang kedua, ketiga, dan seterusnya hukumnya adalah sunnah. Dan itu bagi orang Islam yang mampu. Sedangkan yang
belum mampu melaksanakan ibadah haji, maka tidak diwajibkan, ya, tidak diwajibkan. Tapi tetap kita berdoa pada Allah, ya, semoga kita semuanya diberi oleh Allah kemampuan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu dapat melaksanakan ibadah haji. Maka kita tidak ada salahnya setiap sehabis sholat atau sehabis ngaji kita minta pada Allah kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, ya, karena semuanya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu di sini adalah istitoah, kemampuan yang mampu bisa datang dari diri sendiri, bisa mampu karena orang lain. Jadi dia secara diri sendiri tidak mampu, tapi karena mungkin dihajikan oleh anaknya atau saudaranya, maka dia mampu karena orang lain. Itu termasuk mampu atau istitoah. Dasar hukumnya atau dalilnya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surat Ali Imran ayat 97. Ini adalah dasar kewajiban bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Sekarang untuk melakukan ibadah haji itu ada yang namanya syarat dan rukun, ya, ada yang namanya syarat dan rukun. Dalam haji ada yang namanya syarat wajib, ya. Apa itu syarat wajib? Syarat wajib haji adalah syarat-syarat yang harus dikerjakan, syarat-syarat di mana seseorang itu wajib melaksanakan ibadah haji, ya. Yang pertama adalah Islam. Jadi syarat pertama adalah orang Islam. Kalau orang non-Islam melaksanakan ibadah haji, maka hajinya tidak sah. Atau, ya, saya ulangi, syarat wajib haji. Dalam ibadah haji itu ada yang namanya syarat wajib haji, ada yang namanya rukun haji, ya. Syarat wajib haji itu adalah syarat-syarat di mana seseorang itu wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah Islam. Selain orang Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi selain orang Islam, orang wajib, yang wajib itu adalah orang Islam. Yang kedua adalah berakal sehat. Orang gila, orang yang tidak sehat atau akalnya kurang, walaupun dia orang Islam, dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga adalah baligh. Kalian sudah tahu apa itu baligh? Baligh itu adalah yang sudah dewasa, ya, sudah dewasa. Ukurannya kalau anak laki-laki sudah yang namanya ihtilam. Ihtilam itu mengeluarkan air mani, ya, kurang lebih anak yang laki-laki itu umur yang sudah berumur 15 tahun, ya. Saya ulangi, yang ketiga
adalah balik. Kalian sudah tahu apa itu balik? Balik itu adalah orang yang sudah dewasa. Ya, ukurannya kalau anak laki-laki itu sudah ihtilam, sudah bermimpi mengeluarkan air mani atau sperma atau mimpi basah. Ya, kurang lebih anak yang berumur 14 atau 15 tahun ya maka sudah dikatakan balik. Kemudian kalau perempuan sudah menstruasi atau mengeluarkan darah haid atau dari segi umur itu adalah anak yang sudah berumur 9 tahun. Bagi perempuan sudah bisa dikatakan balik. Ya, kalau anak kecil belum balik maka dia belum wajib haji. Seandainya anak kecil haji, maka kalau sudah dewasa maka dia diwajibkan untuk mengulangi lagi karena syarat wajibnya belum cukup. Ya, yang keempat adalah mampu atau istatoah. Ya, mampu. Nah, mampu di sini macam-macam. Mampu karena segi fisiknya sehat, ya, ada biaya untuk pergi ke sana, ada transportasinya untuk menuju ke Baitullah, ya, dan lain sebagainya. Itu namanya mampu. Orang yang mampu secara orangnya sehat, hartanya ada sanggup, ada yang ditinggalkan di rumah untuk keluarganya, kemudian ada transportasinya, tapi negara dalam keadaan tidak aman atau terjadi perang, maka juga dikatakan belum istatoa atau belum mampu. Biasanya ada syarat istatoa ini dikeluarkan oleh ya pemerintah melalui secara fisik. Ya, secara fisik itu dikeluarkan oleh dinas kesehatan, puskesmas atau rumah sakit yang mengeluarkan bahwa seseorang ini secara sehat, secara jasmani itu adalah mampu atau istatoah. Ada surat keterangan dari pihak puskesmas tempat mengeluarkan surat istatoah atau kemampuan secara jasmani untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kelima, bagi wanita harus ada muhrim. Apa itu muhrim? Muhrim itu adalah orang yang haram dinikah atau pendamping. Jadi seorang wanita yang akan melakukan perjalanan jauh ya dalam Islam, apalagi ini dalam masalah ibadah haji, maka dia harus punya pendamping, baik itu suami atau saudaranya atau orang lain yang dianggap ya atau orang lain yang dianggap sebagai muhrim. Jadi muhrim sendiri itu adalah orang yang haram dinikah, itu namanya muhrim. Ya. Saya ulangi. Bagi wanita, syarat yang kelima, bagi wanita harus ada muhrim. Muhrim itu adalah orang yang haram dinikah. Jadi seorang wanita kalau mau melakukan perjalanan jauh dalam Islam itu harus ada yang mendampinginya. Yang mendampingi bisa suami, atau kalau tidak ada suami maka harus ada saudaranya yang mendampinginya, saudara, atau mungkin orang lain yang dianggap muhrim. Ya, sekarang kita menginjak pada rukun haji. Apa itu rukun? Ya, rukun itu adalah sesuatu, ya, apabila sesuatu itu tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi maka sesuatu itu tidak sah. Jadi rukun haji adalah sesuatu yang harus dikerjakan, apabila tidak dikerjakan maka hajinya
tidak sah harus diulang pada tahun berikutnya. Itu namanya rukun haji, ya. Beda dengan wajib haji, ada rukun haji, ada wajib haji. Jadi kalau rukun haji adalah sesuatu yang harus dikerjakan, apabila ditinggalkan maka hajinya tidak sah, harus diulang pada tahun berikutnya. Maka orang yang berhaji itu harus hati-hati. Karena apa? Karena untuk masa sekarang, untuk daftar tunggunya itu sudah sampai 20 tahun, kurang lebih 20 tahun. Kalau sekarang hajinya tidak sah karena meninggalkan salah satu rukun haji, ya, saya harus diulang pada tahun berikutnya, harus daftar lagi, nunggu lagi. Kalau sudah 20 tahun ditambah 10, ya maka kurang lebih 30 tahun, itu sangat jauh sekali. Maka harus berusaha rukun haji ini harus semuanya dikerjakan. Jangan sampai ada salah satu rukun haji yang ditinggalkan. Ya, apa saja rukun haji anak-anak? Yang pertama adalah ihram disertai niat. Ya, ihram disertai niat. Ihram disertai niat yaitu menggunakan pakaian ihram pada waktu mau melaksanakan haji, kemudian berniat melaksanakan ibadah haji. Niatnya bisa labbaik Allahumma hajjan, bisa nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ya, jadi niat haji adalah rentek dalam hati untuk melaksanakan ibadah haji. Bisa dibaca dengan labbaik Allahumma hajjan, ya. Bisa diniatkan seperti nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan ibadah haji dan berihram karenanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wukuf. Apa itu wukuf? Wukuf adalah diam atau berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sekali lagi, wukuf adalah berdiam diri pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, dimulai sejak waktu zawal, waktu zuhur, ya, sampai malam tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, sampai malam tanggal 10 Dzulhijjah. Itu wukuf. Walaupun hanya sebentar, ya, dilaksanakan di padang Arafah. Dan ini wukuf adalah termasuk rukun yang paling besar. Al-Hajjul Arafah, sebagaimana hadis Nabi, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Karena apa? Rukun yang paling besar itu adalah wukuf. Ya. Kalau wukufnya tertinggal, maka hajinya tidak sah. Ya, tidak bisa diulangi pada tanggal 11 atau tanggal 12 atau tanggal 8, tidak bisa, maka harus tanggal 9 Dzulhijjah. Itu waktu wukuf, ya, tanggal 9 Dzulhijjah, mulai dari waktu zawal. Waktu zawal itu adalah waktu zuhur. Matahari berada di tengah-tengah di atas kita, itu waktu zawal, sampai malam tanggal 10 Dzulhijjah atau malam hari raya Idul Adha. Ini wukuf di padang Arafah. Banyak kegiatan,
yang dilakukan pada jamaah haji melakukan wukuf. Ya, ada yang membaca Al-Quran, ada yang berzikir, ada yang berdoa. Boleh mungkin dengan tiduran. Dan waktu wukuf ini adalah waktu yang mustajab, waktu yang manusia itu mendp istilahnya itu untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang dikabulkan oleh Allah untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah tawaf. Rukun haji yang ketiga adalah tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Namanya tawaf, ya. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, diawali dari Hajar Aswad. Jadi di pojokan Ka'bah, ya, sebelah sampingnya pintu Ka'bah yang pojok selatan itu ada yang namanya Hajar Aswad, batu hitam. Hajar itu batu, aswad yang hitam. Nah, itu dimulai dari situ, ya. Kemudian dengan berniat tawaf, kemudian mengelilingi berniat tawaf dengan cara adalah memberi isyarat pada Hajar Aswad. Kalau jauh dari Hajar Aswad, ya, Bismillahi Allahu Akbar, ya, Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Diawali dari Hajar Aswad, diakhiri dari Hajar Aswad juga. Ini. Dan tawaf ini yang menjadi rukun haji adalah tawaf ifadah. Ya, karena tawaf itu ada tawaf wajib, ada yang tawaf sunnah. Tawaf wajib ya termasuk rukun haji adalah tawaf ifadah. Kemudian ada tawaf qudum. Tawaf qudum itu adalah tawaf selamat datang jamaah haji yang pertama kali datang ke kota Mekah, ya, yang tidak melakukan haji tamato, maka melaksanakan tawaf qudum, tawaf selamat datang. Kemudian ada tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan. Tawaf ketika seorang akan meninggalkan kota Mekah, namanya tawaf wada. Dan tawaf sunnah. Ada selain 3 adalah tawaf yang mutlak, tawaf sunnah. Asal orang datang masuk ke Masjidil Haram, kemudian dia berniat melakukan tawaf, namanya tawaf sunnah. Ya, waktunya kalau tawaf sunnah adalah bebas. Ya. Kemudian yang rukun yang keempat adalah sa'i. Sa'i itu adalah berlari-lari kecil, ya, berlari-lari kecil antara Bukit Sofa ke Marwah, Sofa Marwah ke Sofa sebanyak 7 kali. Dari Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 1, nanti bolak-balik Marwah ke Sofa 1, Sofa ke Marwah 1, nanti sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Nah, ini sa'i, berlari kecil. Dan yang kelima adalah tahallul. Tahallul itu adalah bercukur rambut, memotong rambut. Ya, kalau sudah melaksanakan wukuf, ya, kemudian tahallul itu ada 2, tahallul awal dan tahallul sani. Yaitu tahallul dan bercukur rambut, mencukur minimal 3 helai, Boleh untuk orang laki-laki boleh semuanya dipotong, ya, tapi minimal 3 helai rambut, itu paling sedikit, ya. Ini namanya tahallul. Ada tahallul awal,
ada tahallul tsani. Ya. Kalau tahallul awal, maka seorang yang ibadah haji itu sudah boleh melepas pakaian ihramnya. Sedangkan tahallul tsani berarti semua rangkaian ibadah haji sudah selesai. Tuh, ini tadi sebagai tanda. Tahallul awal orang diperbolehkan melepas pakaian ihramnya berganti dengan pakaian biasa. Tapi dia masih belum diperbolehkan untuk menggauli istrinya atau melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau sudah tahallul tsani maka dia sudah bebas. Dan rukun yang keenam adalah tertib. Nah, ini anak-anak, mungkin kalian sudah punya gambaran tentang apa itu rukun, apa itu syarat wajib, apa itu tawaf ya dalam benak kalian. Semoga kalian dapat melaksanakan ibadah haji. Ini belum sampai pada wajib haji ya. Sekarang tentang wajib haji. Ya. Tadi ada syarat wajib, ada rukun, dan yang terakhir adalah wajib haji. Wajib haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila tidak dilakukan atau tertinggal salah satu di antaranya, boleh diganti dengan membayar dam atau denda, dan ibadah hajinya adalah sah. Beda dengan rukun. Kalau rukun tadi kalau ditinggalkan hajinya tidak sah dan harus diganti pada tahun berikutnya. Tapi kalau wajib haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan. Tapi apabila ditinggalkan maka harus diganti dengan membayar dam atau denda, dan ibadah hajinya adalah sah. Apa saja yang termasuk wajib haji? Yang pertama adalah ihram dari mikot. Mikot adalah batas waktu dan tempat yang sudah ditetapkan. Mikot adalah batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan untuk berihram dengan niat ihram haji. Jadi ada dua. Ada yang namanya mikot makani, ada yang namanya mikot zamani. Ya, jadi mikot secara bahasa adalah batas tempat atau batas waktu. Kalau batas tempat itu namanya mikot makani. Ya, mikot makani. Ya, jadi umpamanya jamaah haji dari Indonesia, ya, gelombang pertama itu pertama datang ke Madinah dulu untuk berziarah ke Madinah. Setelah selesai ziarah, maka dia bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji di Mekah. Dalam perjalanannya kalau sudah sampai Bir Ali, ya, itu batas tempatnya namanya Bir Ali, maka para jamaah haji melepaskan pakaian yang dikenakan berganti dengan pakaian ihram dan melaksanakan niat haji. Nah, itu namanya mikot makani. Yang gelombang dua, ya, langsung menuju ke Mekah. Nah, ini adalah batas mikotnya adalah ya lam, ya, atau bisa kalau sekarang itu melalui bandar udara di Abdul Aziz di Jeddah, atau bahkan ada yang sudah memakai pakaian ihram berniat dari bandar udara di Indonesia. Karena apa? Supaya tidak kangelan untuk menentukan batas mikot makani. Nah, sedangkan batas waktunya melaksanakan ibadah haji itu namanya mikot zamani. Mikot zamani itu adalah mulai
dari bulan Syawal tanggal 1 Syawal hari raya Idul Fitri sampai bulan Dzulhijjah, itu namanya batas waktu, ya, namanya batas waktu atau miqat zamani. Jadi waktu haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ada 3 bulan. Ini batas waktu melaksanakan ibadah haji. Jadi tanggal 1 Syawal ya orang sudah boleh melaksanakan ibadah haji ya dengan pakai pakaian ihram niat haji ya. Kemudian puncaknya adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua adalah mabit. Mabit itu adalah bermalam di Musdalifah. Jadi setelah jamaah haji melakukan wukuf di Arafah tanggal 9, pada malam harinya, pertengahan hari, sudah pertengahan malam, mereka menuju ke Musdalifah. Musdalifah untuk mabit bermalam di Musdalifah, untuk istirahat, ya, walaupun sebentar di Musdalifah untuk beristirahat. Ini termasuk wajib haji, ya. Dan yang ketiga melempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan aqobah. Ya, melempar 3 jumroh dengan menggunakan batu kerikil, ya, 7 kali lemparan. Ula 7 kali, wusta 7 kali, aqobah 7 kali. Ya, ini hukumnya adalah wajib. Jadi aqobah itu pada tanggal 10 Dzulhijjah itu jamaah haji diwajibkan hanya melontar jumroh aqobah. Sedangkan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah jamaah haji melontar ke 3 jumroh, jumlah ula, wusta, dan aqobah. Yang keempat adalah mabit atau bermalam di Mina. Ya, di Mina ini setelah dari Musdalifah menuju ke Mina. Ya, bermalam di sana, kemudian untuk melaksanakan pelontar jumroh pada waktu-waktu yang telah ditentukan, karena banyak sekali jamaah, ribuan bahkan jutaan, maka ada waktu-waktu yang ditentukan, ada waktu yang afdol, ada waktu yang sunnah, ya. Maka untuk jamaah Indonesia maka dianjurkan dalam melontar jumroh itu pada waktu yang aman, ya. Ini mabit di Mina, ini hukumnya adalah wajib. Yang kelima, meninggalkan larangan-larangan haji. Keenam, tuaf pada atau tuaf perpisahan. Bagi jamaah haji yang meninggalkan Mekah, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan tuaf pada. Nah, untuk cara pelaksanaan ibadah haji ini ada 3 cara. Yang pertama adalah haji tamattu, yang kedua haji ifrad, dan yang ketiga adalah haji qiran. Ini apa itu haji tamattu? Ya, apa itu haji qiran dan apa itu haji ifrad? Haji ifrad yaitu mengerjakan haji dahulu kemudian mengerjakan umrah. Cara ini tidak wajib membayar dam. Kalau orang melaksanakan haji ifrad, ya, itu tidak wajib membayar dam. Haji dahulu kemudian bisa umrah, ya. Dan yang kedua adalah haji tamattu, yaitu mengerjakan umrah lebih dahulu kemudian mengerjakan haji. Jadi orang jamaah haji gelombang pertama atau kedua itu ya jamaah haji itu biasanya haji tamattu, karena untuk menunggu tanggal 9 Dzulhijjah itu waktunya terlalu lama, maka banyak yang mengerjakan tamattu. Tamattu itu artinya bersenang-senang.
Datang ke Mekah, pertama berniat melaksanakan umroh terlebih dahulu. Umroh wajib ya. Umroh itu umroh yang wajib yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Ya, ini umroh yang wajib dengan yang ada kaitannya dengan ibadah. Setelah selesai umroh, datang ke Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, maka dia lepas pakaian, menunggu untuk melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini namanya haji tamattu. Tapi orang yang melaksanakan cara tamattu ini maka dia wajib membayar dam atau denda, itu dengan menyembelih seekor kambing ya, menyembelih seekor kambing atau berpuasa 10 hari, 3 hari di sana, 7 hari setelah pulang di rumah. Dan yang ketiga adalah haji qiran. Haji qiran yaitu mengerjakan haji dan umrah bersama-sama dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Ya, cara ini wajib bayar dam ya, atau untuk inwan, satu ibadah tapi untuk dua, yaitu apa? Haji dan umrah. Makanya awaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala, saya berhaji dan umrah dan ihram karenanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini niat haji qiran. Jadi satu rangkaian ibadah untuk dua kegiatan haji dan umrah. Nah, ini cara ini wajib membayar dam. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan di dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji dapat bernilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikat yang telah ditentukan. Di titik mikat, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji. Nawaitul hajja wa ahramatu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma bihajjati. Artinya, aku niat haji dan berhiram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah umroh dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang berlaku secara bersamaan bagi pria dan wanita yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar, atau mengeluarkan kata-kata kotor serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang berarti, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan qasar zuhur asar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim serta qasar maghrib isya. Selanjutnya yakni mabit di Muzdalifah, yang artinya menginap di Muzdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dalam kegiatan ini jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni jumrah aqobah atau lempar jumroh. Lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir kerikil. Setiap 1 kali lempar jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil.
dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni tahallul. Pada tahap ini jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul. Sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Setelah tahallul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja. Tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk melalui pintu Babus Salam atau Bani Syaibah. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Artinya, dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3 jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan pada putaran 4-7 jamaah dianjurkan dengan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf membaca doa saat berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yakni sa'i yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau, jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jamarat untuk 3 tiang secara berurutan yaitu mulai dari tiang jamarat kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing.